CGP Angkatan 11 dari SDIK Alia Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya Ibu Isra Sita. Kami akan melaksanakan supervisi akademik ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Tita. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah selalu sehat. Sehat selalu ya. Baik Bu, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praobservasi. Jadi praobservasi ini merupakan rangkaian kegiatan supervisi yang nanti ada 3 kegiatan. Yang pertama praobservasi, nanti juga ada observasi di kelas ya. Lalu yang terakhir nanti akan ada pasca observasi. Ya, pada kesempatan sekarang ini kita masuk ke praobservasi dulu ya Bu. Ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Silakan. Insya Allah juga nanti observasinya berjalan lancar. Ya, Amin. Bu Is, mata pelajaran kali ini yang akan diobservasi mata pelajaran apa? Kebetulan saya mengampu bahasa Sunda, jadi yang akan kita laksanakan di bahasa Sunda saja. Dari pelajaran bahasa Sunda ini tujuan pembelajaran yang nanti akan praktekkan di kelas itu apa? Tujuan pembelajaran sih di situ anak-anak bisa bersikap baik dalam menulis kalimat ya, menulis kalimat dengan menggunakan bahasa Sunda. Seperti itu Bu, di tujuan pembelajarannya. Jadi ada satu tujuan pembelajaran aja yang menulis dengan baik kalimat menggunakan bahasa Sunda. Ya. Lalu area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran nanti seperti apa aja? Oke. Kebetulan di area yang menulis ini, kebetulan materi yang lebih spesifiknya adalah kalimat pengajak. Kalimat pengajak. Mungkin kalau di bahasa Indonesia itu kalimat ajakan ya. Nah, ajakan. Jadi nanti anak-anak akan merubah dari yang awalnya kalimat berita menjadi kalimat ajakan, dan tentu saja dengan menggunakan kaidah-kaidah penulisan yang sudah dipelajari sebelumnya, seperti itu. Jadi merubah areanya ini pertama menulis kalimat mengajak, terus keduanya merubah kalimat berita menjadi kalimat ajakan ya. Kaidahnya ini kaidah bahasa Sunda atau yang kalau yang namanya kaidah penulisan mah hampir sama saja ya Bu ya, antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda. Yang mesti kan tanda baca gitu kan ya, kemudian huruf kapital yang seperti itu. Ada hal khusus nggak Bu yang mungkin yang pembeda antara bahasa Sunda sama bahasa Indonesia untuk materi ini? Yang pasti yang paling beda adalah bahasanya ya. Bahasanya yang paling membedakan gitu. Untuk yang lainnya sih untuk penyusunan dan yang lainnya terkait dengan kalimat SPOK kemudian kata baca ya hampir sama saja dengan bahasa Indonesia. Sama ya. Jadi areanya ada 2 hal ya sebenarnya akan Ibu praktekkan. Lalu Bu, strategi ini yang akan Ibu gunakan saat pembelajaran nanti apa aja Bu? Oke, kebetulan kalau untuk kali ini tidak terlalu banyak menggunakan strategi ya. Jadi yang pasti anak-anak diawali pertamanya dengan penyampaian materi terkait dengan apakah itu kalimat ajakan atau kalimat pengajak. Kemudian bagaimana dalam keseharian itu mereka bisa menerapkan ya kalimat pengajak itu yang tentunya dengan menggunakan bahasa Sunda yang baik dan tidak hanya secara lisan tapi secara tulisan. Tuh, jadi kita waktu itu bisa mengajak anak-anak bagaimana sih ketika ada situasi tertentu kira-kira kalimat ajakan yang tepat itu seperti apa gitu. Jadi dari secara lisan, kemudian kita ingin anak-anak melatih untuk merubah ya kan, kalau misalkan dalam bahasa tulisan itu kita bisa merubah dari yang kalimat ajakan itu sebetulnya bisa diawali dengan kalimat wawaran atau kalimat berita gitu. Nah, dari kalimat berita wawaran gitu. Dari kalimat berita kemudian kita contohkan ke anak-anak seperti apa kalimat beritanya. Kemudian bagaimana dari kalimat berita itu kita rubah menjadi kalimat ajakan. Jadi kali ini saya kasih satu contoh kalimat dulu ya, kemudian dirubah kalimat tersebut menjadi kalimat ajakan. Untuk strategi ini apakah ada media pendukung yang digunakan? Kalau media tertentu sih nggak ada ya, paling hanya berdasarkan latihan-latihan yang ada di buku saja sementara ini. Hanya contoh-contoh yang ada di keseharian mereka aja. Seperti itu. Betul kalimat-kalimatnya. Ini apakah mereka diajak dalam bentuk
pembelajarannya bentuk kelompok atau individu atau seperti apa? Karena ini awal ya Bu ya, jadi mereka bentuknya individu terlebih dahulu, ya individu, kemudian dikasih beberapa contoh dan mereka merubah dengan masing-masing ya kalimat-kalimat yang diberikan itu dari yang kalimat berita menjadi kalimat ajakan. Itu jadi untuk strategi yang disiapkan ini karena memang mungkin baru masih awal ya, masih awal pembelajaran, masih baru mulai, jadi baru diawali dengan penyampaian materi ya, terus penerapannya jadi masih awal-awal ya, masih materi awal gitu ya. Walaupun nanti memang kedepannya mereka akan diminta untuk merubah kedatangan sendirinya gitu. Jadi kita akan ada sumatif ya gitu. Jadi diberikan soal yang bentuknya kalimat berita, mereka diminta untuk berubah menjadi kalimat ajakan. Kemudian juga yang berikutnya juga ada yang tidak berupa kalimat tapi berupa gambar dan mereka membuat kalimat dengan bahasa Sunda. Tadi kalimatnya kira-kira gambar ini menunjukkan kegiatan apa, kemudian bagaimana menyampaikan atau mendeskripsikan gambar ini menjadi kalimat ajakan atau kalimat pengajak. Jadi menggunakan media gambar juga sebenarnya. Tapi itu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Untuk ini karena masih awal jadi lebih kepada materi ya. Betul. Baik, Luis, saya sudah catat ya beberapa poin yang tadi disampaikan, ada jadwal pembelajaran, ada pengembangannya, dan strategi yang dipersiapkan. Luis, untuk pelaksanaan observasi ini rencananya akan dilaksanakan kapan, Luis? Oke, kebetulan hari ini ada jam pelajarannya Bu ya. Nah, jadi hari ini hari Jumat kita akan melaksanakan KBM Bahasa Sunda di jam 10 sampai dengan jam 11 ya di kelas 2B. Ya. Insya Allah saya bisa hadir Bu karena kita juga sudah menyiapkan waktu untuk hari ini ya. Baik Luis, demikian kegiatan observasi kita hari ini Luis. Nanti kita akan lanjutkan dengan observasi, akan kita tindak lanjuti lagi dengan pasca observasi. Terima kasih Luis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa tulisan ya, kalimat pengajak bisa injilna tina kalimat orang. Jadi kalimat pengajak itu bisa dibuat dari kalimat berita ya. Asal tadi ada tambahan kata ya, di sini tambahan katanya ada urang, ada you, dan dibedakan dengan tanda bacanya ya. Paham? Coba sekarang Bu Is kasih satu kalimat lagi. Dan siapa yang bisa ya? Yang Muis bikin, yang Muis buat kalimat wawaran lainnya. Sholat. Ya kalimat naon? Kalimat kurang rubah karena kalimat pengajak. Jadi kita mau ubah karena kalimat pengajak. Sahanya kurang salah aku bisa semuanya bisa, semuanya dapat kok kerja. Ya kayak ada yang tadi dari pertama cok ya. Nulis kasih satu lagi di sebelah sana. Ya boleh pakai yang merah yang membedakan. Ini dari buat Ahmad. Ini lebih panjang lagi ya. Nulis kasih yang Ahmad lebih panjang lagi, coba bisa nggak? Pulang sholat jamaah di masjid yuk. Ini kan kalimat orang berarti harus berbesar ya. Itu apa? Itu
yang sudah Buis koreksi ternyata masih belum ada yang dapat nilai sempurna. Kenapa belum dapat nilai sempurna? Pertama, ada yang hurufnya kurang. Yang paling banyak ada 2 kata yang hilang. Nah, makanya Buis kasih skornya tidak sempurna. Ya, jadi belum ada yang dapat nilai ya. Tapi itu baru sebagian ya, karena baru tadi baru 5 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada tahap pasca observasi. Setelah sebelumnya saya telah melakukan pengamatan langsung atau observasi pada pembelajaran bahasa Sunda yang dilakukan oleh rekan saya, Ibu Iswasita, di kelas 2B. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam kita. Bagaimana kabarnya sore ini Bu Is? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat ya. Alhamdulillah seharian ini kita melakukan supervisi dari pra observasi sampai pasca observasi karena kebetulan waktu luang kita di hari ini ya Bu Is ya. Alhamdulillah. Oke Bu Is, pada kegiatan pasca observasi ini saya ingin mengajak Ibu mengobrol beberapa hal. Sebelum saya menyampaikan catatan-catatan yang saya buat saat pelaksanaan pengamatan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ya Bu Is. Yang pertama Bu Is, bagaimana perasaan Ibu selama melaksanakan observasi tadi? Perasaannya ya coba aduk ya. Ya biasalah yang namanya di observasi, karena kita harus sosial. Kemudian juga terkait dengan anak-anak sih alhamdulillah tadi cukup kondusif ya. Jadi happy ya. Lalu Bu Is, bagaimana perasaan saat melaksanakan KBM dihadiri oleh orang lain? Biasanya kan sendiri ya. Betul. Agak deg-degan ya. Biasanya ngajar cuek gitu ya, tidak ada yang mensupervisi, tidak ada yang menilai, tetapi tiba-tiba ada yang menilai. Tapi alhamdulillah ya ini kesempatan yang baik, yang bagus, pengalaman juga buat saya. Ya, soal pengalaman juga Bu. Lalu bagaimana menurut Bu Is proses pembelajaran bahasa Sunda yang tadi Ibu laksanakan? Alhamdulillah sudah lancar ya, sesuai dengan yang direncanakan. Ya walaupun memang yang namanya anak-anak kita ya, dalam pembelajaran pasti ada saja yang mereka yang rame lah, gitu kan ya, yang belum fokus. Jadi memang gimana pintar kita ya sebagai pengajar agar bisa memulihkan kembali kondisi mereka biar bisa standby lagi gitu. Ya. Kalau menurut gue sih karakternya berbeda nggak sama yang pernah Bu ajar sebelumnya? Lebih ramai ya Bu ya. Lebih ramai betul. Lalu Is, dalam proses pembelajaran yang telah Bu laksanakan tadi, ada tidak hambatan yang Ibu hadapi? Kalau untuk hambatan sih sebetulnya secara materi tidak begitu banyak ya Bu ya. Cuma memang yang namanya bahasa Sunda itu bahasa yang memang dianggap oleh anak-anak itu bahasa yang paling sulit gitu ya dibandingkan dengan bahasa Inggris ya gitu ya. Jadi kadang mungkin hambatannya hanya ada di bahasa gitu ya, terutama karena tadi kita materinya terkait dengan kalimat pengajar. Jadi ketika saya meminta anak membuat satu kalimat dengan menggunakan bahasa Sunda, mereka masih belum bisa sepenuhnya gitu. Jadi saya bantu dulu dengan bahasa Indonesianya gitu, kemudian kita terjemahkan kembali ke bahasa Sunda gitu. Itu mungkin terkait dengan materi yang kita tahu dengan anak-anak ya tadi itu seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada aja anak yang memang begitu aktif gitu aja sampai harus kita kondisikan berulang-ulang seperti itu. Lalu hambatan selain tadi materi, anak, adakah hal lainnya yang Ibu hadapi saat melaksanakan observasi? Alhamdulillah sih tidak ada ya. Lalu Bu, tadi ada hambatan dari segi pemahaman materi itu, terus ada lagi hambatan dari sisi anaknya itu sendiri. Apakah Ibu punya trik atau misalnya cara atau solusi yang Ibu gunakan untuk mengatasi ini? Kalau untuk bahasa sih memang ya kalau kita ingin materi kita langsung dipahami oleh anak-anak apalagi terkait dengan bahasa Sunda tidak bisa langsung sekaligus ya Bu ya gitu ya. Jadi paling biasanya saya itu membiasakan anak-anak ketika yang pelajaran bahasa Sunda itu mereka berbicara ya bukan berbicara Sunda sih, misalkan minta izin keluar gitu kan ya.
kemudian mau izin PAK atau dan lainnya itu biasanya menggunakan bahasa Sunda gitu dalam keseharian yang simpel-simpel aja sih, karena kan dia masih kelas 2 ya Bu ya, jadi belum begitu, mereka belum begitu tampil gitu dalam bahasa Sunda gitu. Mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di kelas Oh, ya. iya. Walaupun memang tadi tidak sepenuhnya sesuai dengan materi ya, tapi adalah gitu kan biar mereka terlatih aja gitu Biasa. Betul. Adakah solusi lain yang mungkin Ibu gunakan untuk mengasah tadi ada beberapa materi, ada anak juga gitu? Solusi lain sejauh ini sih yang saya lakukan seperti itu, dan alhamdulillah sih terefek ya. Walaupun memang ketika mereka balik lagi ke rumah ya dengan bahasa yang awalnya juga gitu, dan itu memang kita harus sering sih yang namanya bahasa kan harus praktekannya gitu. Jadi memang kita harus bisa jangan sampai di pas jam bahasa Sunda itu sebetulnya kita berlatihnya gitu setiap hari, minimal mengingatkan mereka gitu kan ya. Atau kita ada targetan baru misalkan dengan kosakata sapaan gitu kan ya, atau mungkin kosakata lain-lain yang memang familiar lah buat mereka dan bisa digunakan sehari-hari di rumah. Jadi untuk yang anak ini kayaknya belum melihat kira-kira solusi dari Ibu bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang tadi. Oke, yang super ya. Ya, untuk anak-anak yang aktif ya memang kita tidak bisa menafikan itu ya Bu Dika ya, dalam pembelajaran pasti ada saja ada anak yang memang butuh konsentrasi lebih, apalagi mungkin dia yang tidak bisa stay dalam satu waktu gitu ya. Jadi salah satunya mungkin ya kita buat kesepakatan di awal ya, terkait dengan pembelajaran gitu. Misalkan harus tetap fokus gitu ke pembelajaran, kemudian kita kasih reward dan punishment seperti itu ya. Jadi yang kita memang harus berkali-kali tidak bosan-bosannya ya mengingatkan lagi gitu. Cuma memang di akhir pasti aja ada tindakan dari atau konsekuensi dari yang sudah anak lakukan gitu. Jadi ada reward, punishment, ada kesepakatan Betul, di awal. kesepakatan di awal. Kesepakatan seandainya memang tidak begitu berarti ada reward dan Ada konsekuensi. Ada konsekuensinya ya. Konsekuensi dari yang melaksanakan atau tidak melaksanakan kesepakatan. Betul. Ini gimana Bu? Apakah ini efektif digunakan? Kalau dibilang efektif, kalau kita belum lama ya Bu ya penerapannya. Jadi sejauh ini sih alhamdulillah cukup ya. Walaupun ya tadi kadang ya anak berlari lagi gitu kan ya. Jadi selama ini sudah dilaksanakan ya? Sudah dilaksanakan. Untuk kesepakatan dan konsekuensinya gitu ya. Nah ini untuk kedepannya apakah hal ini masih akan Ibu terapkan atau mungkin punya solusi lain lagi, atau mungkin Ibu ada ide lain lagi, atau mungkin oh iya saya pernah yang ini juga atau bagaimana? Sementara ini masih menggunakan yang sekarang sudah diterapkan ya, karena kan ya betul, karena kan kita kalau merubah sesuatu tekniknya berubah-ubah itu kan belum konsisten ya, jadi ingin tahu dulu hasilnya seperti apa gitu. Ketika tadi berjalan sekitar 1 atau 2 bulan ternyata kayaknya ini harus ganti teknik nih gitu kan ya gitu, atau dengan metode yang lain ya mungkin kita akan akan cari cara gitu lagi seperti apa sih untuk menindaklanjuti terkait dengan apakah itu pemahaman atau juga dengan tadi sikap atau perilaku anak dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi cara ini masih akan digunakan ya beberapa bulan ke depan ya, sekitar 1-2 bulan. Nanti dievaluasi lagi oleh Ibu. Setelah dievaluasi nanti mungkin apakah ini tetap digunakan atau mungkin akan cari cara lain. Oke, baik Bu Is. Alhamdulillah ya Bu Is, ini kalau untuk tadi hasil observasi saya laksanakan, kalau dari percakapan kita di pra observasi itu semua yang Ibu sampaikan sudah dilaksanakan. Terus juga saya catat sini ada beberapa hal ya Ibu juga sudah melaksanakan sesuai dari modul ajar, dari pembukaan ada kegiatan ini, ada penutupnya, juga di akhir ada membahas ya, jadi ada penguatan ada jadi udah bagus Bu. Jadi mudah-mudahan sudah sesuai dengan yang disampaikan sama Ibu, dan tadi ada tujuannya, terus aspek-aspeknya juga tadi saya perhatikan sudah Ibu laksanakan ya, alhamdulillah.
semoga solusi-solusi yang Ibu sampaikan tadi bisa Ibu laksanakan dengan baik juga. Dan anaknya sendiri juga insya Allah ada perubahan ya, menjadi lebih baik juga, terus tercapai dengan maksimal dan anaknya juga potensinya bisa tergali dengan baik lagi. Ya baik Bu, terima kasih sudah menemani saya bersama saya dalam kegiatan supervisi untuk supervisi akademik media dengan teknik coaching ini, dari tadi kegiatan pra observasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Dita. Sukses selalu. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Amin. Bagi kita semua ya. Ya, Assalamualaikum.